Halo, selamat malam Pak Yosep. Selamat malam, Bang. Ya, selamat datang Pak di live streaming kita hari ini. Oke. Mengusir penyerang. Oke, halo Pak Yosep. Karena em, ini sudah pukul 7:30, maka kita akan segera mulai acaranya Pak. Oke, silakan. Baik, selamat malam semuanya. Selamat malam sahabat Unum Talentum. Selamat malam. Selamat malam baik yang hadir di Zoom maupun di live streaming YouTube. Sebelum kita memulai kita pada malam hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Saya akan memimpin doa. Marilah kita berdoa bersama dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat malam ya Tuhan. Terima kasih Engkau telah memberkati kami hingga kami dapat hadir di Zoom atau melalui live streaming YouTube untuk podcast dengan tema syukur atas kemerdekaan syukur atas rahmat Pancasila bagi bangsa Indonesia. Berkatilah kami dalam live streaming kali ini, live streaming podcast hari ini, agar semua apa yang kami bincangkan pada hari ini dapat bermanfaat bagi kami semua. Doa ini kami panjatkan kepadamu Tuhan, ini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam Amin. nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, selamat malam Pak Yosep yang telah hadir dari Zoom pada hari ini. Malam. Selamat malam. Gimana kabarnya Pak? Baik. Mantap nih. Sudah siap podcast ya Pak? Ya, lumayan lah ya kita. Oke, sedikit informasi, Pak Yosef Handoko ini merupakan Ketua DPP ISKA Sumatera Selatan. Nah, boleh nih Pak Yosef, gimana nih sehari-harinya gitu sebagai Ketua DPP ISKA Sumatera Selatan? Mana ya? Pertama karena memang pada saat saya terima atau ditunjuk atau diminta menjadi ketua DPD, posisi saya sedang ada di Jakarta. Jadi memang tugas saya sehari-hari di Jakarta. Sehingga memang diskusi atau berkoordinasi sama teman-teman DPD lainnya memang dilakukan via WA ya, WA group. Dan itu memang agak menyulitkan. Terus yang kedua memang bahwa harus diakui orang-orang yang aktivisnya di organisasi itu adalah terutama yang sudah bekerja ya. Kalau mahasiswa mungkin beda. Tapi kalau yang sudah bekerja itu adalah mereka yang masih menyempatkan diri untuk bergabung di sisa-sisa waktunya dalam mengungkapkan pikiran atau berkolaborasi sama teman-temannya. Ya itulah. Kalau jauh-jauhan maka memang semakin sulit ya. Tapi kita jalanin aja dulu. Itu ya Mas Deren ya. Mas Deren Sulistyo. Iya Pak. Oh, berarti Bapak ini bekerja secara jarak jauh ya Pak ya? Ya, Oke, mantap sekali ini. Mungkin
boleh langsung saja Pak untuk materinya hari Ya, ini. Silakan kita dibawakan Pak. oke. Terima kasih. Topiknya malam ini tentang Pancasila. Ya. Syukur bahwa kita mempunyai Pancasila. Tapi mungkin saya tidak membahas dari kenapa kita harus bersyukur mempunyai Pancasila, tetapi lebih banyak kita diskusikan apakah mungkin Pancasila masih tetap dibutuhkan untuk kedepannya. Ya, mungkin dibutuhkan, tetapi apakah hanya sekedar kita bilang dibutuhkan atau tidak, terus setelah itu selesai gitu ya. Dibutuhkan, tapi setelah itu selesai. Izin saya share screen dulu. Ya, silahkan Pak. Oke, sudah kelihatan? Sudah Pak. Baik, judulnya adalah Syukur atas Rahmat Pancasila bagi Bangsa Indonesia. Tema ini berkaitan dengan Bulan Kebangsaan yang diinisiasi oleh Komisi Kerawam. Jadi bagus acara ini dan banyak bahan diskusi yang bisa kita diskusikan sama-sama ya. Gitu. Oke, slide keduanya kelihatan? Kelihatan Pak. Pertanyaan dulu. Ini kan saya lebih banyak mengajak diskusi. Apakah benar memang Belanda itu menjajah Indonesia selama 350 tahun? Atau Jepang menjajah Indonesia itu selama 3,5 tahun? Yang kedua, ya, apakah kewarganegaraan Soekarno sewaktu ditahan atau diasingkan di ND atau di Bengkulu? Mungkin pertanyaan ketiga, apakah Belanda memang mengakui bahwa Indonesia itu merdeka tahun 45? Itu mungkin pertanyaan susulan ya, tapi mungkin yang nomor satu dulu yang perlu kita jawab. Apakah benar Belanda itu menjajah Indonesia 350 tahun dan Jepang 3,5 tahun? Mungkin di sini mungkin ya silakan aja siapa yang mau menjawab. Baru sedikit orangnya ini. Ya, mungkin bisa dijawab via Zoom atau Ya, mungkin mungkin live chat chatting YouTube. ya, silakan aja ingin menjawab. Terus nomor 2, apa kewarganegaraan Soekarno? Bagi yang ingin nyaut, silakan aja nyaut. Ya, sewaktu ditahan di NT atau di Bengkulu. Oke? Ada yang ingin nyaut? Mungkin karena terlalu sedikit nih, nggak ada yang ini. Dan sepertinya tidak ada yang nyaut. Gimana Mas Badri? Atau Mas Miki? Atau mungkin Mas Deren nih? Atau Om Billy? Ya, mungkin boleh deh dari yang ada di Zoom, boleh untuk menjawab pertanyaan ini. Oke, mungkin ini persepsi saya ya. Belanda itu tidak pernah menjajah Indonesia selama 350 tahun. Dan Jepang itu tidak pernah menjajah Indonesia selama 3,5 tahun. Karena Indonesia itu disepakati ada pada tanggal 17 Agustus tahun 45, jam 10. Jadi kalau jam 8 pagi, tanggal 17 Agustus tahun 45 jam 8 pagi, itu belum ada Indonesia. Karena baru diproklamasikan pukul 10. Ya. Yang benar adalah Belanda menjajah suku atau kerajaan atau kesultanan yang ada di Kepulauan Nusantara selama 350 tahun. Begitu pula Jepang. Itu yang ada. Ya. Atau mungkin Jepang dianggap menjajah Hindia Belanda selama 3,5 tahun. Itu yang mungkin benar. Ya, karena Indonesia baru ada tanggal 17 Agustus tahun 45 pukul 10. Pukul 9 belum ada. Terus yang kedua, apa kewarganegaraan Soekarno? Kewarganegaraan Soekarno adalah bisa saja Belanda,
bisa saja Hindia Belanda, bukan warga negara Indonesia, karena belum ada. Oke, itu jawaban saya ya. Silakan kalau tidak setuju juga nggak apa-apa, kita diskusikan. Nah, Pangeran Diponegoro ini seorang pahlawan atau seorang pemberontak? Kalau pakai persepsi Mas, pemberontak itu kayaknya. Setelah sekarang baru jadi ke pahlawan. Dari sisi masyarakat Jawa, Mataram, ya, dia pahlawan. Karena ingin membebaskan Mataram dari Belanda. Bukan Indonesia ya. Bukan membebaskan Indonesia ya, karena Indonesia belum ada. Membebaskan Mataram, dia kan dari tahun 1825 sampai 1830. Itu masih ada, masih Mataram. Membebaskan Mataram dari Belanda, bukan membebaskan Indonesia. Tetapi dari sisi Hindia Belanda, ya ini pemberontak. Ya. Kita memang harus, kalau mau membahas Pancasila, ya kita lihat dari persepsi siapa dulu nih nantinya ya. Oke, next. Nah, ini cikal bakal Indonesia. Ya, Brunei dikeluarkan, Johor, Kamboja, Ayodhya, dan lain yang jadi Malaysia dikeluarkan. Tetapi di bawahnya itu ada Aceh sampai ke Papua, ya. Itulah yang membentuk Indonesia, dan saat ini yang ditulis di tertulis itu tahun 1700, itu belum ada Indonesia. Yang ada adalah kerajaan-kerajaan atau kesultanan yang kemudian disatukan oleh Belanda untuk menjadi Hindia Belanda, dan itulah cikal bakal Indonesia. Jadi inilah cikal bakal Indonesia. Jadi pada saat Diponegoro, atau pada saat Soekarno ditahan di ND atau ditahan di Bengkulu, itu belum ada Indonesia. Indonesia ada dan disepakati bersama itu tanggal 17 Agustus tahun 45 pukul 10. Gitu. Ya, ini cikal bakal Indonesia. Oke. Nah, oke. Ini saya kasih contoh beberapa negara yang sekarang pecah. Yang di tengah itu ada Malaysia dan Singapura. Itu dulu satu karena menjadi dijajah oleh Inggris, kemudian dilepaskan oleh Inggris dan mereka malah terpecah, ya, menjadi dua negara. Yang kiri atas itu ada Yugoslavia, ya, dia menjadi 9 negara. Ya. Dulu waktu Soekarno masih hidup, ada namanya Presiden Tito, ya, Joseph Tito, temannya Presiden Soekarno, memimpin Yugoslavia, dan sekarang Yugoslavia sudah tidak ada, digantikan dengan negara-negara itu, Slovenia, Kroasia, Bosnia dan Herzegovina, Serbia, ya, Montenegro, Kosovo, sampai Macedonia. Yang di bawah itu adalah pecahan negara Ceko, Uni Soviet, maaf, Uni Soviet. Ya. Uni Soviet yang kiri bawah pecah menjadi banyak negara. Ya. Kemudian yang kanan atas itu adalah Cekoslovakia, pecah menjadi Ceko dan Slovakia, dan kemudian yang di bawah, kanan bawah itu adalah negara Korea yang dipecah menjadi Korea Utara dan Korea Selatan. Mengapa negara ini terpecah? Ya, mungkin dari faktor etnis, ya, seperti Singapura dan Malaysia, ya. Kalau Yugoslavia dari sisi agama dan etnis, kalau Uni Soviet dari sisi ideologi, ekonomi, kalau Korea itu dari sisi ideologi. Artinya, kesepakatan mereka untuk menjadi satu negara itu bubar. Ya. Kalau yang ini, kesepakatannya mereka ini menjadi satu negara, sampai sekarang belum bubar. Ya, sampai sekarang belum bubar. Nah, ini ada contoh, saya kasih 3, ya. Kanan bawah itu Timor
Timur Timur itu punya satu wilayah yang masuk, katakanlah masuk di dalam wilayahnya Indonesia. Cuma pertanyaannya, kenapa wilayah ini kok tidak mau bergabung dengan Indonesia? Ya. Terus yang kedua, yang kanan atas, itu yang merah itu namanya Guyana Prancis, ya, di daerah Amerika Latin. Itu sampai sekarang menjadi wilayahnya Prancis. Ya, kenapa sih tidak gabung saja dengan negara-negara di sekitar itu, misalnya Brasil atau apa namanya, atau Meksiko yang dekat, atau Ekuador, ya. Terus yang kiri bawah, yang kiri atas itu ada Alaska. Alaska itu dia tidak mau bergabung misalnya dengan negara di sampingnya itu Kanada. Dia lebih baik bergabung dengan Amerika. Nah, kenapa begitu? Kenapa 3 contoh ini mereka tetap ingin bergabung dengan negara induknya walaupun jauh, ya, walaupun jauh. Ya, yang paling dekat ya, yang contohnya ya Timur Timur ini. Tapi Guyana Prancis dengan Prancis itu jauh sekali itu. Ini contoh, kalau tadi kenapa negara itu terpecah, kalau yang ini kenapa bagian negara ini tetap mau bergabung. Ada lagi contoh sebenarnya Falkland, ya, Kepulauan Falkland, Malvinas, itu tetap mau bergabung dengan Inggris, ya, walaupun sangat dekat dengan Argentina dan pernah terjadi perang, mau direbut oleh Argentina, tapi kalah perang Argentina. Nah sekarang Indonesia, ya, ini saya kasih contoh peta Indonesia Serikat, ya, Indonesia Serikat. Indonesia pernah menjadi bukan negara kesatuan, tetapi negara Indonesia Serikat. Yang merah sama yang oranye kanan sama yang biru tua itu negara Republik Indonesia Serikat. Sementara yang paling atas apa namanya Kalimantan itu nyusul, ya, nyusul masuk bergabung sama Indonesia. Nah, pertanyaannya, kenapa mereka ini akhirnya bersatu menjadi satu negara kesatuan Republik Indonesia, NKRI? Tentu ada sesuatu yang apa namanya, yang menyatukan mereka. Entah itu perasaan senasib karena sama-sama dijajah Belanda, atau perasaan punya visi dan misi yang sama untuk menjadi negara yang besar, ya, atau mungkin ada yang lain. Nah, mungkin kita jawabannya dari pertanyaan saya, kita sama-sama tahu bahwa mereka ingin menjadi bergabung karena mempunyai visi dan misi yang sama. Visi dan misi yang sama. Visinya itu adalah Pancasila. Ya, mereka sepakat, ya, setelah apa namanya dideklarasikan atau diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus tahun 45 pukul 10 oleh Soekarno-Hatta, maka orang-orang yang ada di kepulauan ini itu setuju dengan pernyataan Soekarno-Hatta bahwa perlu suatu negara, dan akhirnya oleh Soekarno untuk mempersatukan mereka itu, maka kemudian dibuatlah satu misi bersama namanya Pancasila. Jadi memang benar, sesuai dengan tema malam ini, kita memang harus bersyukur mempunyai Pancasila. Cuma pertanyaannya, apakah Pancasila itu masih relevan? Jadi, ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jangan-jangan dari 5 sila Pancasila ini justru sekarang pelan-pelan membuat Indonesia menjadi lemah. Ya, ketuhanan yang Maha Esa, artinya semua orang Indonesia harus mempunyai atau mengakui Tuhan. Ya, dan kemudian saling klaim Tuhan mana yang paling benar, dan disitulah terjadi konflik. Ya, kemanusiaan yang adil dan beradab, apakah sisi adil dan beradabnya sudah sesuai? Disitulah ada konflik. Persatuan Indonesia, kalau dilihat dari ego-ego sektoral, disitulah ada konflik. Kerakyatan yang dipimpin oleh dan lain-lain sampai permusyawaratan perwakilan, justru sekarang kita lebih banyak memakai voting, ya, memilih presiden, memilih wakil presiden, memilih wakil rakyat, semuanya dikerjakan dengan voting. Ya, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita lihatlah sehari-hari
ketimpangan, apakah memang sudah ada keadilan sosial. Jadi dari masing-masing sila ini itu justru mempunyai potensi untuk memecah Indonesia. Nah, ini yang harus kita sadari bersama-sama. Selaku orang Katolik, kita harus menyadari bahwa jangan sampai Pancasila ini tiba-tiba menjadi senjata makan tuan. Karena seolah-olah ini sudah berfungsi, sudah berjalan semestinya, tetapi justru banyak sekali kelemahan implementasi di dalamnya. Pertanyaannya, apa yang bisa memisahkan mereka-mereka ini? Ya, dari banyak negara, banyak suku, ya, banyak pulau, banyak provinsi, banyak etnis, banyak agama di Indonesia, ya, banyak pekerjaan, banyak organisasi dan lain sebagainya. Apa yang bisa memisahkan mereka? Ya, kalau saya lihat sih, yang seperti cerita banyak orang, ya, keadilan sosialnya masih jauh. Contoh, mungkin hal mayoritas, minoritas, ya. Mayoritas dan minoritas ini sangat rentan untuk memisahkan mereka, ya. Contoh dari minoritas itu bukan hanya dari agama, ya, banyak sekali contoh dari minoritas. Apa sih arti dari minoritas? Ya, minoritas itu ya mungkin bisa disebut kelompok sosial yang tidak mempunyai atau tidak terwakili dalam hal pengambilan keputusan. Ya. Jadi mereka ini hanya sebagai ya tanda kutip ya penggembira, ya penggembira. Jadi bagaimana mayoritas kemudian memegang kuasa untuk menentukan jalannya entah itu organisasi, entah itu institusi, entah itu kebijakan, entah itu keinginan, entah itu dengan entah itu urusan apa gitu ya, mungkin dengan cara konstitusional ataupun dengan cara kekerasan. Ada mayoritas dan ada minoritas, gitu ya. Tapi juga ada orang yang sebagai anggota minoritas, tapi di posisi lain dia juga bisa menjadi anggota mayoritas, ya. Jadi minoritas ini tidak hanya berkaitan dengan agama, tetapi juga dengan kelompok sosial, misalnya kaum miskin, ya, status pekerjaan, ya, dan lain sebagainya. Ini saya kasih contoh, ya, dari sisi agama, ya, Katolik minoritas dari Islam. Ahmadiyah sama-sama Islam itu minoritas dari Sunni, ya. Suku misalnya, suku Dayak minoritas terhadap Sunda, sehingga pada saat ada orang Sunda bilang seperti jin dibuang ke mana? Seperti tempat pembuangan jin Kalimantan itu, maka suku Dayak yang sedikit itu marah, ya. Kenapa? Ya karena merasa ini penghinaan terhadap Kalimantan. Ya. Suku Kombreng minoritas terhadap Jawa. Tetapi di Oku itu orang Jawa minoritas terhadap orang Kombreng. Pekerjaan misalnya buruh itu walaupun jumlahnya lebih banyak daripada anggota DPR, tapi buruh ini minoritas karena keputusan-keputusan yang menyangkut buruh itu ditentukan oleh anggota DPR. Ya, seperti katakanlah upah, kebijakan, aturan-aturan ketenaga kerjaan itu ditentukan oleh DPR. PKL itu minoritas terhadap Satpol PP. Oh iya, ini sudah jualan, geser sana, geser lagi. Oleh Satpol PP disuruh geser sana lagi, geser sana. Artinya Satpol PP itu mempunyai kuasa untuk menentukan apakah PKL ini itu layak atau tidak terhadap situ. Ya mungkin Satpol PP yang di lapangan ya, tapi dalam hal ini mungkin Pemda. Tapi kan urusannya kan ke Satpol PP ya. Sosial, nah, urusan sosial. Ya. Umat Katolik itu minoritas terhadap DPP. Woi, nggak boleh jalan-jalan ke sana, tetaplah DPP-nya jalan-jalan ke Pulau Bintan. Itu minoritas, ya. Kemudian penggembira terhadap kepengurusan sosial, misalnya anggota lingkungan nih,
ya dia cuma ikutan saja, kata anggota pengurusnya, ayo kita rapat di sana, oh kita jalan-jalan ke sana, ya penggembira ikut-ikut. Ya, walaupun dia punya usulan nggak dianggap. Ya, mahasiswa baru minoritas terhadap seniornya karena tidak punya kuasa ya, apalagi pada saat ospek misalnya. Kaum miskin minoritas terhadap orang kaya, iyalah, ya, karena di Indonesia ini jumlah kaum miskinnya lebih sedikit daripada orang yang menengah dan orang kaya. Ya, pengangguran minoritas terhadap pegawai atau pengusaha. Oke, budaya sekarang tradisional Indonesia itu minoritas terhadap budaya Arab. Lebih banyak budaya Arab yang ditampilkan ya dibandingkan dengan budaya Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Lagu Palembang minoritas terhadap lagu-lagu Korea. Ya, ini hanya contoh minoritas. Ya, silahkan didiskusikan nanti jika tidak setuju, nggak apa-apa. Oke, nah ini saya kasih analogi, ya, kasih analogi. Kodok jika direbus, jika dimasukkan ke dalam air panas yang langsung mendidih, apa yang dilakukan oleh kodok? Langsung loncat itu kodoknya, ya langsung. Karena merasa, oh ini airnya panas, dia langsung loncat. Tapi bagaimana kalau kodoknya diletakkan di air biasa? Ya, oh kodoknya nyaman, kemudian dipanasin pelan-pelan. Kodoknya itu nggak sadar kalau sebenarnya dia itu sedang dalam proses direbus. Ya, ini kodoknya nggak sadar. Kita itu yang seperti apa? Ya. Jadi kalau kira-kira ada api-api yang merebusnya Indonesia itu, sementara kita di dalamnya ini nggak sadar, atau pura-pura nggak sadar, atau kita sudah punya kesadaran, ya, apa yang akan kita lakukan? Atau kita itu seperti kodok A, santai, oh nggak ada apa-apa, ya, aman itu pemerintah tuh baik, oh nggak ada orang yang jahat sama minoritas, nggak ada. Sementara ada kelompok yang ayo nih nanti Indonesia suatu saat bisa bubar nih seperti Yugoslavia, seperti Uni Soviet, ya seperti Cekoslovakia, kalau kita nggak waspada dari sekarang, kalau kita nggak memitigasi risiko ini dari sekarang. Jadi banyak sekali hal-hal yang memicu api yang bisa membakar Indonesia ini. Ya, isu agama, isu politik, isu hukum, isu kesukuan, isu ekonomi, isu regional, ya, kekerasan, kebodohan, kemiskinan, dan masalah-masalah lain yang mungkin tidak terselesaikan. Yang itu yang memicu orang untuk menjadi hal-hal yang kalau dipantik sedikit saja itu bisa terbakar emosi. Ya, kita yang mana? Yang kelompok A yang merasa tidak ada masalah terhadap Indonesia, atau kelompok B yang sudah merasakan perubahan di Indonesia itu. Ya. Oke. Nah, pertanyaannya, apakah kita masih memerlukan Pancasila? Atau pertanyaannya, apakah Pancasila ini tetap sebagai pemersatu? Kalau Pancasila itu sendiri justru menjadi, maksudnya itu implementasinya itu justru menjadi pemecah yang suatu saat bisa memecah belah Indonesia. Ya. Nah, ini yang perlu kita pikirkan. Kalau memang kita masih perlu Pancasila, terus kita harus ngapain nih? Sebagai orang Katolik nih kita harus ngapain? Ya. Oke, tantangan ke depan sebelum kita diskusi. Tantangan ke depan di Katolik itu apa saja? Apatisme. Wah, nggak peduli, ngapain sih kita ngurus-ngurusin politik, itu jahat. Ya, kita cukup jadi Pistinar, ya. Kita cukup kelompok doa, ya. Kita cukup jadi waberkat, ya, priskat. Wah, nggak perlulah politik-politik itu, ya. Kemudian internal Katolik sendiri beda visi. Oh, nggak perlulah komisi A, nggak perlu diskusi sama komisi B, nggak perlu komisi keluarga, ngapain diskusi sama komisi Kerawam, ngapain diskusi sama komisi kepemudaan, ya, ngapain diskusi sama
komisi PSE misalnya. Ya beda visi karena memang tidak sejalan. Terus bagaimana dengan anak-anak muda? Ya katakanlah di sini ada PMK yang ingin mempunyai suatu kemampuan, kekuatan atau keunggulan dibandingkan dengan kaum muda lainnya di dunia luar sana, tetapi dia harus belajar sendiri, harus mencari ilmu sendiri, mengasah diri sendiri, sampai akhirnya mereka nyerah. Aku ternyata nggak bisa bersaing nih dengan kelompok-kelompok lain karena mereka sudah terstruktur dalam memberikan kaderisasi ke umatnya gitu loh. Dan akhirnya kita tuh tanpa sengaja merasa kita tuh tidak punya risiko sama sekali, ya, tidak punya risiko sama sekali. Risk yang sebelah kanan itu, ya, tidak punya risiko. Jadi akhirnya ya tenang. Makanya kalau dilihat dari kenyataannya, ormas-ormas Katolik sendiri itu berkembangnya seperti itu, hidup segan mati tak mau. Ya, kalau jadi tadi Mas siapa tadi namanya, Mas? Aku ingat Sulistionya. Deren Sulistyo, Pak. Deren Sulistyo, ya. Ditanya, ternyata Pak Yosep ada di Jakarta. Iya, karena yang di Palembang mungkin agak susah, ya, mencari orang-orang yang bersedia menjadi ketua DPD. Ya, sehingga harus menunjuk orang yang kerjanya di Jakarta. Ya bisa saja karena memang yang kiri atas itu apatisme. Ya, tidak mestinya orang-orang ISKA bisa mendidik mahasiswa-mahasiswa untuk menjadi lebih baik dalam berjuang di dunia luar. Ya, itu internal Katolik. Internal Indonesia, sebelah kiri atas ada radikalisme. Ya, ini yang jelas, ya, yang jelas bagaimana mereka mengebom, bagaimana mereka membubarkan ibadah orang lain, bagaimana mereka melarang pendirian rumah ibadah, ya, bagaimana mereka merencanakan ngebom kantor polisi, ya, dan lain sebagainya, radikalisme. Ya. KKN, korupsi, kolusi, nepotisme. Ini budaya. Sampai orang luar bilang ini budaya Indonesia. Ya, korupsi, kolusi, nepotisme. Ya, yang belum berkurang sampai sekarang. Kecanduan sosial media. Orang lebih baik melihat sosial media daripada bersosialisasi atau berteman atau ikut berorganisasi atau berkumpul, ya, atau menyampaikan pendapatnya. Kemiskinan, ya. Kemiskinan ini salah satu pemicu, ya, masalah-masalah yang ada di Indonesia. Ya. Kebodohan juga. Bagaimana orang sangat mudah ditipu, walaupun mungkin dia seorang sarjana, tetapi pada saat dengan kebodohannya, ya, dia bisa ditipu ratusan miliar, ya, hanya dengan iming-iming tertentu. Jadi orang yang punya gelar sarjana, S1, S2, S3, profesor, tetapi pada saat ditipu dengan iming-iming flexing, di endorse dan lain sebagainya, dia dengan mudah ditipu. Jadi kebodohan ini bukan hanya sekedar berkurangnya pendidikan, ya, tetapi karena memang mau mencari cepatnya saja, ya, cepat kaya. Dan yang terakhir, tengah-tengah atas itu bonus demografi. Maksudnya apa? Ya, dimulai dari tahun 2024 besok, tahun depan, sampai dengan tahun 2045, Indonesia itu akan kelebihan tenaga produktif. Ya, tenaga produktif. Maksudnya adalah jumlah yang umurnya 18 sampai dengan 65 itu jauh lebih banyak dibandingkan dengan umur-umur di luar itu. Jadi umur 65 ke atas ditambah dengan umur 18 tahun ke bawah, itu jauh lebih sedikit dibandingkan dengan yang umurnya 18 sampai 65. Sehingga jika tidak
mempunyai pekerjaan, atau mereka tidak mempunyai usaha sendiri, atau mereka tidak diatur dengan dengan tingkat pendapatan yang sesuai dengan pola hidup, maka mereka ini akan menjadi pengangguran, dan pengangguran ini yang kemudian menjadi sebuah bom waktu yang meledak suatu saat. Bisa diarahkan ke radikalisme sebelah kiri, bisa diarahkan ke kebodohan sebelah kanan, atau menjadi kemiskinan di kanan bawah, atau hanya sekedar kecanduan sosial, menjadi orang-orang yang apatis, dan akhirnya dimanfaatkan menjadi kegiatan yang sebelah kiri bawah, ya. KKN, korupsi, nepotisme. Ini masalah-masalah internal di Indonesia sekarang dan masa depan. Nah, eksternal Indonesia juga ada masalah, ya, bahwa Indonesia itu dikelilingi oleh negara-negara sekelilingnya, ya, konflik sebelah kanan, konflik regional, ya, konflik antara Cina dan Amerika, konflik antara ASEAN sendiri, misalnya pencuri ikan dari Cina dan dari Vietnam, ya, kemudian Pulau Sulu yang mempunyai masalah dengan Filipina, ya. Kemudian isu lingkungan hidup ini sangat penting, ya. Contohnya bahwa misalnya negara-negara Eropa tidak mau menerima minyak sawit dari Indonesia karena isu lingkungan, ya. Dan akhirnya ini membuat Indonesia sendiri tidak bisa menjual minyaknya, ya, ke pasar Eropa, ya. Kemudian teknologi, bagaimana teknologi ini akan menggantikan tenaga kerja, ya, tenaga kerja yang tidak terlatih itu akan digantikan dengan teknologi. Jadi kalau misalnya bonus demografi, kemiskinan dan kebodohan itu langsung digantikan oleh teknologi. Nah, ini yang akan membuat sebuah ledakan suatu saat jika tidak dimitigasi. Dan pertanyaannya kembali, apakah Pancasila bisa meredam ini? Anggap saja bisa. Terus kita harus bagaimana? Ya. Saya itu pernah membaca buku namanya Atomic Habit. Nih, kalau misalnya kelihatan di layar, ya, Atomic Habit, ya. Jadi kalau kita ingin mengubah perilaku kita, itu tidak hanya sekedar, ya saya bisa, oh ya saya mau, oh saya akan melakukan itu. Enggak, ternyata nggak bisa. Jadi kalau kata motivator Mario Teguh misalnya, saudara-saudara yang terkasih, kita harus melakukan sesuatu yang berguna buat, nggak akan segitu, nggak akan berhasil. Jadi supaya kita bisa melakukan sesuatu yang berguna buat Indonesia, ya kita memang harus niat. Kita tentukan tujuannya apa dari yang harus kita lakukan itu. Terus apa-apa saja yang harus kita lakukan. Siapa yang bertanggung jawab? Ya mungkin kalau di gereja mulai dari DPP, Romo Paroki, Vikjen, Pak Uskup, ya itu juga yang harus tanggung jawab. Tidak bisa, oh itu cukup seksi Kerawang Paroki, oh nggak bisa gitu. Oh ini urusannya Om Billy karena dia ketua Kerawang, oh nggak bisa. Jadi ini harus bisa dilakukan bersama-sama. Ya, dikasih waktu, targetnya tahun 2023 ini harus sudah selesai apa? Apakah semua anggota PMK ini sudah menerima pengkaderan kepemimpinan misalnya? Oh bagaimana ibu-ibu PKRI bisa mendorong keluarganya supaya anak-anaknya bisa menjadi katakanlah aktif di kelompok RT atau masuk jadi PNS, BUMN, BUMD dan lain sebagainya. Ya, bagaimana kelompok-kelompok sarjana hukum di Katolik bisa memberikan pencerahan mengenai situasi hukum, ya, dan lain sebagainya. Ini jadi masing-masing punya ditentukan siapa yang bertanggung jawab dan siapa yang terlibat. Ya, dikasih waktu sudah selesai 2023 ini ngapain saja, 2024 nanti ngapain saja. Karena kalau tidak begini, itu hanya sekedar imajinasi, ya, mimpi
Jadi harus jelas. Ini saya tulis berkonsep 5W1H. Ini yang harus dilakukan. Ya. Jadi intinya adalah kolaborasi, Bapak-bapak. Mungkin ada Ibu di sini, kolaborasi. Karena kalau tidak, misalnya, oh ini hanya kerjaan dari Komisi Kerawang, selesai, selamat tinggal, ya, selamat tinggal Indonesia. Suatu saat, kalau misalnya Indonesia terpecah, ingat-ingatlah apa yang saya katakan, ya. Jadi semuanya dimulai dari kerja bersama-sama, ya. Seksi keluarga merasa, oh itu tugasnya Billy, ngapain aku ikut-ikutan? Seksi kepemudaan, oh itu kerjanya Billy kan seksi Kerawang. Kemudian seksi PSE, oh itu kerjanya Billy, aku nggak ngurusin. Enggak, ini kerja sama. Ya semuanya, karena ini menyangkut hajat hidup orang banyak, maka semua komisi, mulai dari yang paling tinggi, mohon maaf ini Bapak Uskup, Pikjen, ya, dan romo-romo yang ngurusin komisi, ini harus bekerja sama. Sampai ke bawah, ya, sampai ke bawah, sampai ke sekolah-sekolah Katolik, sampai ke umat, sampai ke stasi, sampai ke lingkungan, semuanya harus bekerja sama untuk mempertahankan Pancasila, meneruskan Pancasila dan mempertahankan Indonesia dari perpecahan. Kalau tidak atau tidak mau tahu, ya kita nggak ada bedanya sama kodok tadi, ya. Oke, selesai. Terima kasih Mas Daren Sulistyo yang sudah memberi saya kesempatan untuk mempresentasikan. Oke, terima kasih. Terima kasih Pak Yosep telah memberikan materinya yang sangat bagus sekali pada malam hari ini. Oke, karena kita sudah masuk sesi diskusi, maka saya akan buka sesi tanya jawab juga bagi para peserta di Zoom maupun di live streaming YouTube. Boleh untuk silakan bertanya kepada Pak Yosep. Untuk yang bertanya melalui sesi chat live streaming YouTube akan saya bacakan nanti apabila ada pertanyaan. Terima kasih. Yo, selamat malam. 29 tuh, izin. Halo, izin. Host, mau bertanya? Monggo. Ya, silahkan Ya. Pak. Mas, Caknya statement tadi, pernyataan tadi itu agak ngeri-ngeri sedap juga, walaupun pandangan pribadi gitu kan. Masuk aku Pancasila bukannya berpikir positif bahwa justru dengan Pancasila ini kita mau berjuang untuk mengikat dan mengikat semua keberagaman ini gitu Mas. Lalu dengan sila-sila itu kan justru memang ya perjuangan memang bahwa ini kan jadi dasar negara kita gitu kan. Jadi keseluruhan hidup kita harusnya didasari dari itu. Seperti itu. Jadi bukan jadinya takutnya nanti terpecah-pecah. Lalu sila-sila itu ya di dalam sila-sila itu memang itu kan dibuat pasti dengan harapan justru mempersatukan Indonesia itu kan sila-sila itu. Nah itu cuman pernyataan Mas tadi itu kan bagi aku agak pesimis gitu kan. Kalau aku mencoba melihat sila-sila itu jadi optimis gitu, itu yang harus diperjuangkan, ditanamkan ke apa ya, jadi harus jadi way of life kita gitu. Nah, coba kira-kira Mas itu Mas. Oke, terima kasih. Memang harus diakui awal-awal kemerdekaan, ya, bergabungnya negara-negara Indonesia Serikat. Indonesia bagian timur, Indonesia bagian barat, kemudian Kalimantan bergabung, itu tentunya tidak lepas dari keinginan bersama untuk membentuk NKRI. Dan kemudian Soekarno merumuskan atau mengusulkan konsep untuk menggabungkan itu menjadi visi bersama, yaitu Pancasila. Dan harus diakui Pancasila masih kita pakai sampai sekarang. Ya. Pertanyaannya adalah, apakah Pancasila kemudian implementasinya, ya, bukan Pancasilanya, implementasinya masih tetap relevan?
Kalau katakanlah relevan, ya, kenapa sekarang banyak sekali ya kaum radikal, orang apatis terhadap Pancasila. Bahkan maaf ini banyak anak muda sendiri yang tidak paham, bukan tidak hafal dengan Pancasila. Dengan tidak hafal Pancasila, berarti dia juga tidak paham tentang Pancasila. Bahkan dia juga tidak mengerti harus bagaimana dengan Pancasila. Saya setuju bahwa Pancasila tetap diperlukan. Tetapi Pancasila setahu saya, bagi kebanyakan generasi saya, hanya dipakai sebagai slogan, ya, bukan sebagai the way of life, yang seperti Billy bilang tadi. Dalam Pancasila itu disebutkan, saya kasih contoh. Dalam Pancasila itu disebut bahwa sila nomor 1 ketuhanan yang Maha Esa. Tetapi justru sila yang pertama itulah yang kemudian dipakai untuk mempersekusi ya, kepercayaan lain. Ya. Oh, ini Tuhannya beda dengan Tuhan kami. Oh, ini aliran kepercayaan tidak ada Tuhan. Misalnya. Oh, tidak layak. Kemudian sesajennya pun ditendang. Ya. Artinya bahwa dari sisi implementasinya, ini yang kadang-kadang tidak pas. Nah, itu yang harus kita kita tunjukkan sebagai orang Katolik, ya, bahwa orang Katolik itu adalah orang Katolik yang mengerti dan bisa mengimplementasikan Pancasila sebaik-baiknya. Ya. Tapi bagaimana kalau orang itu bisa tahu bahwa orang Katolik itu mampu menunjukkan implementasi Pancasila dengan sebaik-baiknya kalau orang Katolik itu sendiri lebih banyak berkutat di sekitar altar. Kalau mungkin Billy bisa sekali-kali survei deh atau cari di statistik berapa banyak orang Katolik yang sekarang terlibat di partai politik. Ya. Mungkin itu yang menjadi patokan dulu. Jangan-jangan semakin lama semakin sedikit. Atau berapa banyak orang Katolik yang kemudian menjadi tokoh umum. Ya, atau berapa banyak orang Katolik yang mau menjadi PNS, mau menjadi TNI, atau mau menjadi BUMD. Ya. Mungkin itu yang perlu kita diskusi kalau misalnya mau berbasis data. Jadi intinya Billy adalah bukan Pancasilanya yang dijadikan masalah, tetapi bagaimana implementasi Pancasila itu sendiri yang justru bisa merusak kesatuan Indonesia itu sendiri. Itu Will. Ya, terima kasih. Oke, mungkin dipersilahkan kepada sahabat Undum Talentum yang lain untuk bertanya. Ngeri-ngeri sedap. Setuju. Pernyataannya ngeri-ngeri sedap ini benar. Lah, itu kan temanya syukur, Bos, Mas. Iya. Ngerti aku syukur, kita tuh Iya. bersyukur punya Pancasila. Tapi Artinya, tidak menutup kemungkinan, Mas Win, bahwa kita itu nanti seperti Yugoslavia, Cekoslovakia, ya, USSR, Uni Soviet, ya, hanya karena ketidakpedulian kita, ya, terhadap kondisi sosial politik, kemasyarakatan, hukum, dan lain sebagainya yang mungkin kita anggap biasa-biasa saja. Ya. justru kalau saya agak beda ya, agak bedanya gini. Tadi sudah disebutkan oleh Komandan Kerawam itu, bahwa Pancasila sebenarnya sebagai way of life bagi rakyat Indonesia. Nah, yang menjadi persoalannya itu, sekarang itu pemahaman terhadap nilai-nilai Pancasila itu sangat dangkal. Mungkin banyak diantem oleh isu-isu global yang mungkin lebih menarik. Itu sehingga seperti kerukunan untuk saling menghargai satu terhadap yang lain,
kehidupan mayoritas minoritas. Secara konstitusi sebenarnya minoritas dan mayoritas tidak ada, tetapi dalam hal praksis nampak jelas. Nah, siapa yang salah itu? Yang salah ya sebenarnya semua, ya pemerintah, ya rakyat, kayak gitu. Nah, saya juga setuju untuk poin tertentu. Misalnya umat Katolik yang dari sisi jumlah itu minoritas, apakah sudah mencerminkan kehidupan yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila? Nah, itu kalau saya bukan Pancasila bisa membuat menjadi yang tadi agak sedikit mengerikan, tidak, itu lebih pada persoalan bagaimana masyarakat Indonesia secara umum itu memahami Pancasila tidak sesuai yang diharapkan dari nilai-nilai Pancasila itu sendiri. Karena kalau sampai Pancasila itu tergantikan dengan ideologi yang lain, sangat-sangat berbahaya. Seperti yang Mas Handoko katakan, akan seperti Yugoslavia, mungkin seperti negara-negara di Timur Tengah, dan lain sebagainya. Karena upaya-upaya untuk menghantam Pancasila kan nampak jelas. Isu-isu global itu kan luar biasa. Misalnya berkaitan dengan khilafah dan lain sebagainya. Itu kan sebenarnya bertentangan dengan Pancasila. Tidak mungkin dunia itu dipersatukan dengan satu ideologi, itu tidak mungkin. Tetapi buktinya pengikutnya cukup banyak. Siapa yang salah itu? Apakah para pendidik? Kalau memang itu para pendidik, berarti tugas dari Menteri Pendidikan. Karena buktinya, faktanya, nilai-nilai global itu luar biasa juga nampak jelas dalam kehidupan sehari-hari. Dan tantangan terbesar bagi Pancasila itu di bidang sosial, bidang ekonomi, bidang ideologi. Dan kalau itu sampai menang, ya rusak Pancasila. Nanti ini Sumatera jadi negara Sumatera sendiri. Sumatera yang sekian banyak provinsi akan ada negara Sumatera Selatan dan seterusnya. Kira-kira seperti itu sih kalau saya melihatnya. Jadi salahnya pada pemahaman terhadap Pancasila yang tidak benar. Oke Mas, aku setuju. Aku cuma memberikan suatu gambaran, suatu situasi bahwa suatu saat Indonesia bisa seperti Yugoslavia atau negara-negara yang sudah terpecah lainnya, walaupun dia mempunyai Pancasila. Ya, cuma kasih warning aja. Dan apa yang harus dilakukan kita sebagai orang Katolik dalam menyikapi itu? Apakah kita seperti kodok yang A merasa itu baik-baik saja, atau mungkin kita harus bergerak seperti kodok yang B tadi? Ya. Dan tentunya tidak hanya sekedar bergerak, tapi kita bekerja sama, berkolaborasi, melakukan suatu bersama-sama. Tugasnya dalam hal ini katakanlah di satu keuskupan tidak hanya menjadi tugas dari Komisi Kerawam, tapi tugas semua elemen organisasi Katolik, ya, mulai dari Bapak Uskup sampai dengan keluarga Katolik itu sendiri. Jadi aku di sini hanya memberikan sebuah, ya katakanlah ya, bahan diskusi, dan silakanlah kita diskusi sama-sama. Tidak setuju dengan pendapatku ya juga nggak apa-apa, gitu ya. Supaya kita paling tidak punya kewaspadaan atau suatu pemikiran lah yang mungkin setelah ini ada diskusi lanjutan ya monggo silakan aja. Gitu ya Mas Darren ya. Iya, Pak. Oke, mungkin tadi juga ada Pak Michael Joseph yang tadi raise hand. Mungkin Pak Michael Joseph ingin memberikan statement atau pertanyaan, silahkan. Selamat malam semua, suaranya kedengaran? Ya, kedengaran. Enggak lah, saya hanya sharing, kan kata Mas Handoko, mari kita sharing. Jadi saya juga sharing, dasarnya sih karena tema malam ini, syukur atas rahmat Pancasila bagi Indonesia. Mungkin sharing saya bahwa kalau kita bicara Indonesia,
maka kita harus melihatnya dari dua sisi, yaitu Indonesia sebagai nama dan Indonesia sebagai bangsa. Nah, mungkin Mas Handoko tadi menyatakan Indonesia sebagai bangsa. Karena kalau Indonesia sebagai nama itu sudah muncul nama Indonesia sejak 1850. Lalu muncul lagi 1884 kalau saya nggak salah, dan itu muncul pertama kali di bumi Nusantara itu 1925, Indonesia Vereniging atau Perhimpunan Indonesia Merdeka. Lalu 1928 Indonesia disebut sudah. Nah, namun 17 Agustus 45 Soekarno menyatakan secara resmi keberadaan sebuah negara Indonesia kepada internasional. Itu sharing saya sih, menurut saya. Lalu Pancasila. Pancasila memang bukan sesuatu yang mudah dipikirkan atau dicetuskan oleh para founding father. Syukur sendiri punya kata bahwa ya itu sebuah karunia atas rahmat Allah yang Maha Kuasa. Dan saya lebih menarik bahwa mungkin kita juga, saya setuju Mas Handoko dan teman-teman sekalian, Indonesia ini kita sebagai bangsa, juga terutama kita sebagai Katolik, sibuk dengan situasi kondisi internal. Kita tidak tahu bahwa Gubernur Lemhanas Pak Andi itu sudah memberikan sebuah analisa sementara bahwa 2037 itu bakal kemungkinan terjadi perang dunia, dan kita masih santai dengan urusannya kita masing-masing. Kalau itu benar terjadi, dan ini pernah didiskusikan dengan Menteri Luar Negeri Rusia, malah prediksinya lebih cepat lagi mungkin, bukan 2037. Nah, kenapa itu bisa terjadi? Karena kita sebenarnya juga saya berbagi juga, terutama untuk adik-adik PMP dan adik yang muda-muda. Mari kita melihat apa yang terjadi di belakangan Indonesia belakangan ini. Saya percaya Pancasila tidak akan memisahkan Indonesia. Saya percaya sekali. Kenapa? Karena yang akan diincar oleh negara-negara di Indonesia itu bukan semua pulau, tetapi hanya mengambil beberapa daerah yang sangat-sangat kaya. Dan ini tidak membuat Indonesia bubar atau segala macam. Kita melihat bahwa semenjak Jokowi berani menegaskan mengambil saham Freeport, maka Papua sudah mulai diketik-ketik. Tiba-tiba Putin datang ke Papua tanpa izin, Menteri Luar Negeri Rusia datang, Amerika juga tiba-tiba Joe Biden datang. Ini semua sudah menjadi sinyal bagi kita. Justru kita memang harus, bagaimana dengan Pancasila, kita harus memperkuat kawan-kawan di Papua untuk meyakinkan bahwa jangan sampai mau diperdaya. Dan kenapa saya begitu percaya? Karena Yugoslavia runtuh itu bukan karena ideologi, tetapi karena meninggalnya Tito. Pemimpin mereka, Josip Broz Tito, itu meninggal dunia. Lalu timbul krisis di Balkan, dan ini berkaitan dengan lebih dulu bubarnya Uni Soviet. Jadi runtuhnya negara itu saya sih memahaminya bahwa bukan sebagai ideologi atau perang ideologi, tapi karena memang kepemimpinan. Nah, justru yang kita memang melihat dalam jangka waktu dekat bahwa kita akan pemilu, lihat pergerakan dunia politik yang begitu cepat dan dinamis yang membuat kita bingung, dan bagaimana implementasinya. Saya sependapat, lebih setuju dengan Mas Handoko bahwa yang dibahas sebenarnya bukan syukur atas rahmatnya, tetapi ya syukur punya Pancasila, tapi bagaimana
orang Katolik mau berperan di dalamnya di kehidupan negara yang dalam kondisi seperti ini, yang notabene bahwa orang Katolik ini adalah warga negara Indonesia. Kalau masing-masing berkutat dengan kepentingan masing-masing tanpa pernah menyatu, ya susah. Kita mungkin ingat juga bagaimana mempertahankan kemerdekaan itu semuanya turun. Semuanya turun. Sugio Pranoto juga menyuruh orang Indonesia turun kok. Orang Katolik turun. NU dengan Islam dengan NU-nya turun. Tidak ada lagi dia harus bersikap sebagai ini saya harus seperti ini, enggak turun. Turunnya bagaimana? Nah itu, mari kita coba cari bagaimana mengimplementasikan Pancasila itu dengan nyata, dengan real ke umat Katolik yang katanya minoritas. Dan ini pernah saya tanyakan juga di beberapa waktu yang lalu. Janganlah coba kita selalu bicara bahwa ada tema Katolik itu sebagai minoritas. Jadi seolah kita terus memprihatinkan diri sendiri. Kalau kita minoritas terus kita mau ngapain? Mau minta belas kasihan kepada yang mayoritas? Oh enggak lah. Minoritas harus berbuat lah, walaupun kecil. Ini yang saya mungkin pengen sharing bahwa ya, saya percaya Pancasila tetap kuat. Cuman masalahnya bagaimana kita berpikir ke depan tuh, mari kita berbuat sesuatu sesuai dengan Pancasila. Ya contohnya ya saya menambahkan sedikit Mas Handoko, ya seberapa banyak sih juga saya juga setuju. Dialog seperti ini aja sudah di-sharekan kemana-mana juga. Yang ikut sedikit, mungkin lebih asik KKR dan segala macam, atau yang lain-lain. Belum lagi katekisi politik juga sedikit. Jadi mau seperti apa? Apa mau kita masukkan di dalam kegiatan-kegiatan KKR itu suruh romonya bicara tentang Pancasila, tentang apa? Yang saya pikir sih nggak seperti itulah ya. Ya memang berat ya Mas Handoko dan teman-teman. Ini sesuatu yang berat, tapi saya percaya sih kalau memang ini rencana dan kehendaknya kita harus terlibat utuh, ya pasti akan ada jalannya lah. Mungkin demikian Mas Darren, Mas Handoko, terima kasih. Oke, terima kasih pertanyaannya dan tanggapannya untuk Pak Michael Joseph. Mungkin Pak Ondoko ingin menanggapi lagi nih? Ya, enggak, silakan aja. Oke. Ya, tidak perlu ditanggapin itu. Ya, siap Pak. Oke. Terima kasih pertanyaannya. Dari tadi ada Pak Billy, ada juga Pak Ignatius Winarno, dan juga ada Pak Michael Joseph. Pertanyaannya dan statementnya juga sangat-sangat bagus sekali. Oke, mungkin masih ada sobat Unum Talentum yang ingin bertanya lagi. Oh iya, Sepertinya nggak sebelumnya ada yang sepertinya. iya. Oh, Oke, Mas Pak. Bardi tuh, Mas Bardi. Ayo, monggo, Mas Bardi. Halo, selamat Silakan Pak malam. Bardi. Izin. Ayo, monggo. Baik. Saya lebih kepada ujung dari materi Mas Santo, kolaborasi. Kita semua percaya dan meyakini dan mensyukuri atas Pancasila yang kita miliki. Sebelum formasi, nggak peduli, belajar, bahkan enggak. Nah, untuk itu, saya setuju tadi, jangan sendiri-sendiri, tapi kolaborasi, lalu prakteknya. Fokus saja. Tuh, nggak jelas, Mas. Nggak jelas.
Nggak muncul gimana itu? Oke, mungkin Pak Ya. Sobardinya sedang gangguan Sinyalnya, koneksi. sinyalnya itu masalah. Nah, padahal itu di Lubuk Linggau loh, kota kabupaten. Apalagi di kota kecamatan ya. Kabupaten. Minoritas itu. Gimana coba mau pemerataan pemikiran, mau pemerataan apa namanya, kemampuan. Nah, Yo, itu keluar. monggo Mas Badi, Mas Badi. diulangi lagi. Mas Badi, videonya udah apa tutup? Sinyalnya udah apa? Ya, Videonya tutup ya, Mas? Betul. videonya ditutup Jadi Mas Bardi. betul. Nah, Oke. ngomong. Baik, mari kita melangkah, menindaklanjuti omongan saya tadi, mulai dari kolaborasi. Saya kira kita punya lembaga yang baru, BPIP, terkait dengan lembaga ini tidak populer, tidak mendarat di bangsa ini. Contoh, kalau tidak salah 15 materi itu mulai dari PAUD sampai perguruan tinggi. Kita evaluasi saja, Yayasan Saperius pakai enggak? Apa itu? Bahan ajar BPIP tentang kalau materi Pancasila kalau. Apa? Aduh, tentang bahan ajar Pancasila yang dikeluarkan oleh BPIP. Oh, Enggak kan? ya pakai buku Kalau dulu yang P4 di mana? Nah, maksud saya, kalau kita mau ngambil langkah konkret, ya sudah. Dari seluruh lembaga yang ada, kita kolaborasi. Dari 15 materi itu, ya kita undang aja BPIP. Bagaimana kita daratkan yang PAUD, mana materinya kan ada, yang SD, yang SMP, dan juga yang awam, gitu. Supaya diamalkan. Ya mulai dari kita lah, nggak usah nyalain yang lain. Ya kita kontribusinya dari warga kita, dari umat kita ke bangsa ini begitu. Kepeduliannya ya bahan ajar yang sudah ditetapkan, coba kita lihat. Kalau sudah ada yang punya, bagi aja lah Mas Billy, boleh cari lah itu Mas Billy. Ya. Kalaupun tidak punya waktu untuk mengundang, kita bagikan, syukur-syukur dibaca, kalau enggak ya enggak apa-apa. Karena saya sekarang juga di mana bahan itu, kalau persoalan yang disebut Mas Handoko memang begitu. Memang begitu. Lalu kita mulai dari mana? Tadi kan rekomendasinya kolaborasi. Kalau sendiri-sendiri mungkin makan energi. Sehingga ketika PAUD, bahan ajar PAUD ada, ketika SMP itu juga mendarat. Lalu bagaimana dengan pertemuan lingkungan yang untuk orang-orang tua? Bahkan bila perlu masuk di materi APP dan lain sebagainya. Kita coba isi di sana gitu. Gitu. Jadi kita peduli terhadap bangsa ini, produk hukum yang akan menjadi dasar pandangan kita, gerak bersama bangsa ini terkait dengan Pancasila supaya tidak terjadi yang dikhawatirkan tadi, ya kita isi dengan begitu. Karena keteladanan juga tidak bisa contoh sekarang. Tokoh-tokoh ngomongnya juga tidak beradab. Ya kan? Barusan saja di Palembang tadi anak kecil tikam orang lain karena tidak lagi menjiwai itu. Artinya gagal dari dasar. Nah, gereja menurut saya dalam arti kita, oke, bersama-sama. Karena masing-masing punya lembaga. Lah kalau Komisi Kerawam dengan anggotanya secara jelas tadi dikatakan Handoko dengan targetnya tadi, sampai kapan mulainya, saya kira bagus sekali itu. Mungkin 15 materi itu, kalau memang diperlukan lama ya Pak, masa harus 15 tahun kan enggak. Saya kira itu, terima kasih. Oke, terima kasih pendapatnya dari Pak Sobardi. Mungkin Pak Yosep ingin menanggapi juga. Baik ya, terima kasih ya Pak
Mas Miki sama Mas Brady. Jadi memang PR kita itu lebih banyak dari sisi internalnya. Sebenarnya kalau soal berkolaborasi ya orang Katolik sih udah biasa sebenarnya ya. Kalau nggak percaya lihat aja Pesparani itu kolaborasi berhasil ya. Kemudian sinode itu berhasil ya. Oh tahbisan, oh berhasil, kolaborasinya berhasil. Ya. Tapi bukan prioritas untuk Pancasila. Untuk keluar itu bukan prioritas. Ya. Bagaimana anak muda dikumpulkan kalau dulu di Tegal Arum, oh berhasil. Ya. Kemudian anak muda dikumpulkan sekarang di Podomoro, oh ya berhasil. Tapi apakah mereka lebih aware terhadap bangsa ini? Karena bukan prioritas bagi tokoh-tokoh Katolik, mulai dari Bapak Uskup sampai ke bawahnya, dan hanya Om Billy yang memprioritaskan ini, ya apa daya Om Billy? Ya, anggotanya saja mungkin ya susah payah untuk dikumpulkan. Ya, mau ngajak ormasnya juga susah payah dikumpulkan. Jadi ini sebenarnya bukan soal kita tidak bisa berkolaborasi ya, tapi bukan prioritas. Seperti yang saya bilang, mungkin kita ini kelompok kodok yang A tadi, yang tidak sadar bahwa suatu saat Indonesia ini bisa pecah. Ya mungkin seperti dibilang Pak Miki tadi, mungkin dipicu oleh perang dunia, atau mungkin dipicu oleh kerusuhan, ya ketidakpuasan, atau malah dipicu oleh hasil sengketa pemilu tahun 2024 besok. Ya, kita tidak tahu. Tapi mulai sekarang menurut saya PR yang seperti ini tuh harus segera dikerjakan. Kalau tidak, kita akan tetap melihat orang-orang Katolik yang apatis terhadap sosial politik, tapi bisa berkolaborasi hanya sekedar untuk berdoa bersama. Itu tanggapan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Pak Yosep yang sudah memberikan tanggapannya. Mungkin ada sahabat studio umum Talentum yang lain yang ingin menanggapi lagi. Saya tanya Mas Handoko. Ya, silakan Pak. Persoalan umat Katolik itu untuk terjun di bidang politik itu kan bukan terjadi pada saat ini ya. Setahu saya sudah cukup lama gitu loh. Yang sering terjadi ya hanya prihatin akhirnya. Nah, keprihatinan itu nggak pernah berakhir gitu. Supaya keprihatinan itu bisa diakhiri, sehingga hampir di setiap provinsi itu ada keterwakilan Katolik atau apa. Itu kira-kira menurut Mas Handoko, perubahan itu harus dimulai dari mana? Itu aja sih, supaya ada keterwakilan, sehingga tidak hanya berkutik di internal, tetapi mau keluar gitu. Itu dimulai dari mana? Itu aja. Ya, mungkin silakan kepada Oke. Pak Handoko. Pertanyaan yang bagus dan tidak saya kira-kira. Dimulai dari kecil. Ya. Artinya gini, dimulai daripada saat mereka anak-anak, remaja diajarkan tentang kehidupan yang di luar itu seperti apa. Diperlihatkan bahwa oh ini ada orang yang berbeda dari kita. Ya. Oh ini diperlihatkan oh ini ada orang yang miskin, ada yang kaya, dan ini menimbulkan konflik. Ya. Dilihat juga, oh ini ada orang yang bodoh, oh itu ada orang yang pintar yang memanfaatkan orang bodoh untuk katakanlah dipekerjakan ya dengan upah rendah. Ya. Jadi ini
ini kalimat pragmatisnya ya, apa adanya. Maksudnya nanti perlu disederhanakan. Tetapi paling tidak dari kecil itu sudah diajari bahwa mereka harus terlibat di sana. Ya. Diajarinya mulai dari sekolah, mulai dari remaja di Katolik, mulai dari kalau kita sekarang OMK, ya diajak. Itu dari sisi kegiatan. Kemudian dari sisi yang diusulkan seperti Mas Badi tadi, APP, ya pertemuan APP, pertemuan Advent, atau pertemuan kebangsaan seperti ini, itu memang harus ada materi-materi tentang kebinekaan, ya, atau potensi-potensi yang bisa membuat Indonesia itu lebih erat lagi, ya. Itu dari sisi dogma apa pengajaran. Kemudian dari sisi contoh misalnya, ya, seberapa banyak sih pemimpin gereja Katolik yang kemudian berani berbicara mengenai ketidakadilan. Ya, oh gerejanya dirobohin orang, ya sudah diamin aja biar urusan polisi gitu ya. Ya. Nggak berani. Jadi kesannya, oh kita kalau gereja kita dirobohin tuh orang Katolik itu cukup diam saja karena pemimpin kita diam-diam saja. Ya. Jadi intinya adalah dimulai dari kecil, dimulai dari kegiatan sehari-hari, dimulai dari pengajaran sehari-hari, dimulai dari contoh sehari-hari. Termasuk itu di keluarga, di lingkungan, sampai ke paroki, sampai ke uskupan, bekerja sama dengan Universitas Katolik kalau perlu, dengan sekolah-sekolah Katolik. Gitu. Dan contoh-contoh yang baik juga. Itu jawaban saya, Mas Win. Terima kasih. Oke, makasih. Oke, terima kasih kepada Pak Yosep atas jawabannya. Ini ada Pak dari kolom chat yang bertanya dari Pak Budi. Akan saya bacakan. Pak Yosep, cara internalisasi nilai Pancasila yang efektif bagaimana? Terutama di luar konteks sekolah, karena kita sekolah paling lama 17-20-an tahun. Mungkin langsung dijawab saja Pak Yosep. Cara internalisasi nilai Pancasila yang efektif bagaimana? Gini loh, anak muda sekarang itu adalah anak muda yang miskin literasi, ya. Miskin literasi itu artinya malas membaca. Terus senangnya bagaimana? Senangnya nonton video, ya, gambar, komik dan lain sebagainya. Ya pakai cara itulah, ya. Jadi mungkin kita yang pintar membuat video-video animasi, ya kita sewa untuk membuat bagaimana menjelaskan Pancasila yang sesuai dengan penjelasannya itu sesuai dengan generasi anak-anak zaman sekarang yang miskin literasi tapi suka nonton YouTube, ya, gitu. Ya nggak apa-apa, kita harus berbeda. Tetapi bagaimana kita menjelaskan, disitulah seninya, ya. Bagaimana orang lebih suka menonton film-film asing ya karena mereka jauh lebih menarik dalam menjelaskan cerita-ceritanya dibandingkan dengan orang menonton cerita atau mendengarkan cerita Malin Kundang atau Bandung Bondowoso atau Sang Kuryang dan lain sebagainya. Artinya bagaimana kita bisa menjelaskan Pancasila dan implementasinya tentunya dengan cara-cara yang lebih menarik untuk anak-anak zaman sekarang. Kita tidak bisa lagi menjelaskan, oh ini kamu baca ya, nanti aku tanya-tanya, nggak akan berhasil. Karena generasi sekarang generasi yang miskin literasi, malas membaca. Itu jawabannya Mas Budi. Ya, Mas Darren. Oke, baik. Terima kasih jawabannya Pak Yosep. Oke, mungkin masih ada lagi yang ingin memberikan tanggapan? Menambahkan izin Oh, monggo. untuk internalisasi Pancasila kan ada bulannya. Kebangsaan Pak Billy ambil Agustus. Seperti Pak Handoko katakan tadi,
ya bahan ajar yang sudah itu coba kita buat supaya yang malas baca teks, karena itu bentuknya teks, 15 buku kan banyak. Sementara generasinya katanya malas baca itu. Ya sekalian supaya dapat konten Mas Andoko ya, bikin video lewat YouTube. Perilaku-perilaku yang mencerminkan ini loh, yang sesuai dan ini yang tidak. Jadi masalah sosial, ekonomi, bagaimana dibahas pendekatannya dengan Pancasila mungkin itu lebih praktis. HPP ya apa salahnya kalau misalnya ini juga dijadikan bahan. Kemarin isu lingkungan hidup sudah, tapi memang rasanya belum. Nggak tahu kalau di Palembang ya, ini di dusun ini belum pernah ada bahan katekesi terkait dengan Pancasila. Karena mungkin dianggap selesai di sekolah gitu ya. Sementara di sekolah sekarang lewat. Gitu. Jadi saya kira itu tidak lanjut yang harus menjadi ya sasaran kita supaya diskusi ini juga ada hasil ke depan. Makasih. Oke, terima kasih tanggapannya Pak Yosef. Oke, mungkin masih ada lagi yang ingin menanggapi. Ini juga ya, keprihatinan juga ya, Kerawang sudah membuat acara lewat online, sedikit saya nambahkan. Tetapi sudah gandeng berbagai macam ormas Katolik. Tetapi yang hadir, saya 2 kali ngikuti ya. Pertama yang waktu narasumber dari PMKRI, si Amanda, terus ini Mas Handoko. Ya. Tapi yang terlibat itu kan memprihatinkan juga. Nggak tahu ngapa kok tidak tertarik gitu loh. Di-share-kan juga sudah. Nah, gimana ini Mas Billy ini? Ini kalau nggak salah yang partisipasi. Mas Win, saya kira bukan salahnya Om Billy ya. Ini salah kita bersama bahwa Ya. Seperti yang Mas Badi bilang, kolaborasinya itu kurang. Kolaborasi kita sudah ada sih, kalau misalnya seperti yang saya bilang tadi, untuk Pesparani, kolaborasinya kencang itu, seluruh Indonesia bisa kumpul di Kupang ya, bisa kumpul di Maluku, kencang itu, nanti kumpulnya juga di Jakarta, kencang itu seluruh Indonesia. Tapi untuk urusan-urusan yang berdoa-doa doang, ya, urusan yang berdoa doang, ya. Kalau misalnya, kita ziarah ke mana, ke Posarang gitu, banyak peminatnya. Ya. Coba kita berdiskusi Pancasila di Podomoro, jangan harap. Jadi intinya adalah hal-hal sosial politik itu tidak menjadi prioritas bagi orang Katolik, bahkan bagi pemuka agama Katolik. Ya, mohon maaf saya harus bilang begini. Sehingga bukan salah Om Billy seperti ini. Om Billy sih hanya katakanlah kalau misalnya tidak berhasil ya tinggal ditunjuk aja ini salahnya Billy gitu ya. Sorry ya Bill, aku ngomong gitu ya. Siap-siap jadi korban yang disalahkan. Biarin aja biar siapa tahu tambah kurus. Itu maksudnya ya. Bukan, aku cuma minta komentar dari beliau. Kita kan sama-sama tahu sekian lama, ini kan semuanya juga kalau dulu kita diskusi, mencoba mengevaluasi beberapa hal ya, 65, lalu beberapa kejadian yang terutama kalau menurut saya, walaupun saat itu memang pilihan misalnya, kan waktu pemilu tahun berapa itu kan
memilih itu tidak memilih itu tidak dosa, itu sebuah sikap. Menurut saya pernyataan itu sangat membekas dan kuat sekali sampai saat ini, sehingga lalu juga mengatakan bahwa gereja tidak berpolitik praktis seperti itu. Betul, gereja tidak berpolitik praktis, tapi gereja punya kewajiban moral menyuarakan suara kenabian, seperti itu kan. Nah, ini yang masih belum memang belum merasuk dalam jiwa kita bahwa kita ini punya tanggung jawab sosial. Toh kita tahu Yesus itu juga korban politik itu. Ya kan, banyak rasul-rasul kita itu juga korban politik, persekusi seperti itu kalau kita mau lihat, ya kan. Nah, cuman kan membangun kesadaran ini memang tidak mudah seperti itu. Memang dibutuhkan sebuah contoh dan teladan sebenarnya. Memang ketika kita ngomong contoh dan teladan ini juga gampang-gampang susah juga kita untuk memperjuangkannya seperti itu. Contoh lah kita memandang misalnya, kita ini perlu nih mendorong umat kita untuk yuk ikut di PNS, ikut di TNI, Polri, lalu di legislatif, di RT, kepala desa, dan lain sebagainya seperti itu. Cuma kan karena trauma juga, bukan trauma sih, kalau kita lihat juga nanti dibilang kita mau buat karitatif saja, kita juga takut-takut sekarang kemarin-kemarin. Kalau sekarang nih sebenarnya sudah agak tidak terlalu sengerinya dulu. Ketika kita mau bakti sosial, nanti dibilang kristenisasi enggak, seperti itu. Jadi memang ada, mudah-mudahan kita menyadari sebetulnya, jangan-jangan kita ini dikondisikan, memang dikecilkan dalam agar tidak bermunculan seperti itu. Maka kalaupun bermunculan, kita ya berjuang pribadi-pribadi seperti itu. Jadi menurut saya ini kan ada persoalan-persoalan sejarah yang ya harusnya tidak jadi traumatik untuk kita gitu, tapi kenyataannya juga adalah keberhasilan mungkin yang mengkondisikan itu gitu. Jadi sehingga membuat kita agak males untuk ngomong sosial politik seperti itu. Ditambah lagi dengan kita orang muda lagi sekarang muak dengan politik praktis, trik-trik politik yang dilakukan itu, padahal politik itu sendiri sangat mulia karena semua hidup kita ini kan diatur oleh politik gitu, proses politik maksudnya dikondisikan oleh proses politik. Cuman ketika strategi politik yang dibuat yang dengan cara-cara yang memuakkan, artinya membuat orang jadi nek seperti itu, strategi politiknya seperti itu. Tapi ya ini faktanya yang memang kita harus berjuang bersama. Ya saya setuju, harus kolaborasi nih, semuanya harus ikut bersama, berjalan bersama seperti itu. Nah, apalagi keuskupan kita dengan hasil sinode kemarin dengan visi umat Katolik Keuskupan Agung Palembang adalah saudara-saudari Kristus, garam dan terang, lalu sakramen keselamatan lagi untuk semua ciptaan. Menurut saya dari keuskupan sudah jelas arahnya, dasar di ardasnya seperti itu. Nah, tinggal bagaimana kita mencoba menjalankannya itu. Sekali lagi memang setuju bahwa kita butuh teladan, butuh contoh orang-orang yang bisa mendorong agar ini semakin lama semakin kuat dorongan ini. Nah, kegiatan-kegiatan kita ini kan juga sebenarnya dalam rangka itu untuk membuka wacana. Cuman ya sekali lagi publikasi sudah diupayakan semaksimal mungkin walaupun memang baru lewat WA seperti itu. Cuman ternyata memang belum efektif mungkin dengan cara-cara ini. Nah, itu tadi yang dibilang Mas Win tadi, sebenarnya pertanyaannya menarik sekali, siapa yang harus memulai. Memang benar jawabannya kita semua harus memulai. Lalu tapi ada yang efektif lagi yang memulai, itulah tadi teladan orang-orang ini seperti itu. Begitu Mas kalau saya. Terima kasih. Setuju? Harus mulai berkolaborasi, tapi dari sisi sosial politik, bukan dari sisi
maaf ini ya mungkin nyanyi atau sekedar berdoa bersama, sudah sering kita berkolaborasi itu. Tapi kalau dari sisi sosial politik, kolaborasinya masih kurang kuat. Ini sekedar info, Mas. Ya, Mas Handoko dan semuanya. Kalau mau lihat implementasi Pancasila yang dilakukan oleh orang Katolik, silakan ke Desa Karangasem, Tanjung Inim. Di sana Mas Noto mengajak semua warga desa sana menyelenggarakan Festival Karangasem dengan yang menggerakkannya adalah orang-orang muda Karangasem, anak-anak muda Karangasem. Dan kegiatan ini sudah diapresiasi dan disetujui, didukung oleh Menteri Pariwisata yang kemungkinan besar akan datang ke Karangasem. Jadi saya juga pengen lihat di awal September. Itu benar-benar kalau saya bilang, wah ini luar biasa. Gerakan kecil yang mungkin perlu contoh oleh beberapa tempat. Itu saja infonya. baik, terima kasih. Terima kasih informasinya, ini salah satu contoh. Tapi pertanyaannya kan ya memang apakah ini inisiatif pribadi atau memang ada kolaborasi dengan hierarki atau pribadi itu masalahnya itu Mas, pribadi. Kalau soal pribadi sangat lemah ya, tetapi yang kita butuhkan adalah kolaborasi semua pihak, Pak Miki. Ya, mulai dari atas yang mendorong, meminta atau memberi contoh sampai ke keluarga Katolik. Bagaimana bekerja sama membentuk suatu kolaborasi dari sisi sosial politik, bukan dari sisi doa-doa saja. Ya. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Kita perbuatannya cuma doa, nyumbang, tapi tidak lebih dari itu. Oke? Oke, terima kasih pendapatnya Pak Yosep. Oke, karena sudah melewati waktu, maka saya akan cukupkan sampai di sini untuk sesi podcast kita hari ini. Tapi sebelum kita menutup podcast hari ini, ada video dari operator tim Studio Umum Talentum. Kepada operator dipersilahkan untuk memutar video. Oke, silakan diputar. Proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang Setelah 78 tahun, Belanda baru mengakui kemerdekaan Republik Indonesia. dan lain-lain Iya, pemerintah Belanda akhirnya diselenggarakan tanggal kemerdekaan Indonesia dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya Lantaran selama ini Belanda mengakui kemerdekaan Indonesia. Jakarta Jurnalis, aktivis, Penyerangan terhadap media ini dinilai sebagai ancaman bagi kebebasan. atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Perayaan 17 Agustus memupuk rasa nasionalisme 100% Katolik. Bukanlah akhir dari segala, satu bangsa, semakin terfasilitasi satu negara untuk kegiatan peribadatan merdeka. Menurut saya dapat memupuk rasa nasionalisme. Saya juga bangga menjadi warga negara Republik Indonesia karena tentunya dalam perayaan 17 Agustus tahun ini dapat diramaikan dan dirayakan juga dengan kedamaian.
kemerdekaan Indonesia ini memiliki dua makna tersendiri. Jadi yang pertama, makna kemerdekaan ini adalah pemersatu bangsa dan pengingat perjuangan dari para pahlawan yang telah mendahului kita. Lalu makna yang kedua, ini kemerdekaan ini bukanlah akhir dari segalanya. Jadi marilah kita, terutama kaum muda, kaum yang memiliki jiwa muda, kita membangun negara Indonesia ini menjadi lebih baik lagi. Ya, makna perayaan kemerdekaan adalah bagaimana kita bisa mengekspresikan rasa syukur kita atas keadaan kita yang kita alami saat ini, di mana saat ini kita bisa melakukan banyak hal, kita bisa pergi kemanapun, kita bisa berkarya, kita bisa berbagi dengan banyak orang. Tentunya yang damai dapat mempersatukan rasa kesatuan dan tidak membedakan suku, ras, dan agama. Di dewasa ini, kemerdekaan Indonesia bukanlah hanya sebatas foya-foya ataupun hura-hura semata. Perayaan yang memang kita nanti-nantikan ialah saat berkibarnya bendera merah putih pada saat upacara bendera dan juga berkumandangnya lagu kebangsaan Indonesia, Indonesia Raya. Ya, perayaan yang dinanti-nantikan adalah bagaimana bisa merasakan kegembiraan bersama. Biasanya di hari-hari kemerdekaan ada kegiatan lomba, ada kebersamaan, kemudian banyak hal yang berhubungan dengan saling menghibur satu sama lain. Tentunya sudah ya, seperti yang kita lihat juga bahwa kebebasan adalah nomor satu, di mana kita ataupun saya sebagai umat Katolik itu dapat beribadah di gereja yang berbeda dengan tujuan yang sama. Tentunya sudah, karena yang seperti kita ungkap di awal tadi, bahwasanya kemerdekaan ini adalah salah satu bentuk ataupun persatuan yang memang kita idam-idamkan sejak lama. Nah ini kita sebagai umat Katolik, apalagi kaum muda yang memiliki agama Katolik, itu kita pasti bangga dan juga menjunjung tinggi kemerdekaan Indonesia itu sendiri. Jadi saya harap memang mari kita sama-sama tingkatkan kebersamaan kita, tingkatkan rasa solidaritas kita, agar Indonesia menjadi negara yang memang penuh dengan keharmonisan dan juga penuh dengan keberagaman. Ya, sebenarnya merasakan kemerdekaan akan relatif ya, tetapi kalau secara umum kita bisa merasakan bahwa umat Katolik juga sekarang semakin terfasilitasi untuk kegiatan peribadatan, kegiatan keagamaan. Walaupun masih ada mungkin ya riak-riak yang kemudian berupaya untuk menghalangi, tetapi saya memahami bahwa negara dan pemerintah melindungi setiap kebebasan beragama. Salam satu kapal. Saya Monsinyur Yohanes Harun Yuwono, Uskup Tuskwan Agung Palembang, berbicara tentang kemerdekaan. Saya teringat waktu kecil, perayaan 17 Agustus merupakan kegembiraan semua lapisan masyarakat. Perayaan bahkan berlangsung berhari-hari. Ada perlombaan olahraga, ada perlombaan kesenian, ada perayaan yang merupakan kita semua merasa satu bangsa, satu negara, satu masyarakat yang luar biasa. Yang kedua, perayaan kemerdekaan ini kan seharusnya tidak hanya membuat kita bersukacita karena bebas dari tekanan pihak luar, tetapi yang utama seharusnya kita bebas untuk hidup, mengekspresikan semua talenta dan kemampuan kita untuk kemajuan bangsa dan negara kita. Pesan saya, terutama kepada Anda yang masih muda-muda, merayakan kemerdekaan itu seharusnya seperti apa yang dikatakan oleh Yesus sendiri dalam Matius 22. Berikan apa yang menjadi milik Kaisar kepada Kaisar dan kepada Allah apa yang menjadi hak Allah. Kepada Kaisar, kepada negara. Anda, diri dan segala potensimu, berikanlah kepada negara ini sedemikian sehingga Anda
menjadi warga negara Indonesia yang 100% Indonesia. Dan kepada Allah, imanmu yang harus diwujudkan dalam perbuatan-perbuatan baik, itu berarti 100% Katolik. Salam selamat Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Indonesia ke-78 Merdeka. Oke, terima kasih kepada tim operator dari tim Studio Umum Talentum. Sangat bagus tadi videonya, sangat mengingatkan kita semua kepada pentingnya kemerdekaan Indonesia. Oke, karena podcast kita hari ini sudah selesai, maka kita akan tutup dengan doa. Saya akan pimpin doanya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat malam Tuhan, terima kasih Engkau telah memberkati kami dan telah memberikan kesehatan kepada kami, sehingga kami dapat mengikuti kegiatan podcast yang bertemakan syukur atas kemerdekaan, syukur atas selamat Pancasila bagi bangsa Indonesia. Berkatilah juga pembicara yang telah kami dengarkan pada hari ini. Berkatilah beliau, berkatilah Pak Yosef Handoko, agar beliau dalam kesehariannya dapat membagikan warta dan dapat membagikan Injil-Mu dengan baik. Dan juga berikanlah kesehatan kepada beliau agar beliau dapat menjalankan pekerjaannya sehari-hari dengan baik. Berkatilah juga kami yang telah menyaksikan podcast pada hari ini, supaya apa yang kami dapat pada podcast pada hari ini dapat bermanfaat bagi kami semua. Itu saja yang dapat kami sampaikan kepadamu Tuhan, demi Yesus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih kepada Pak Yosef yang telah memberikan seluruh statementnya pada hari ini, dan juga terima kasih kepada penonton setia Studio Umum Talentum. Bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe, dan bagi yang suka dengan video ini silahkan like. Baik, terima kasih. Terima kasih semuanya. Sampai ketemu lagi. Mas Ando